Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Hadiana. Saya Agent of Gold dari cabang Kuningan. Kali ini saya ingin sedikit berbagi terkait saudara emas. Di lapangan itu banyak sekali masyarakat AOG ataupun MOG ketika mereka membutuhkan uang, mereka menjualnya tanpa tahu apa itu saudara emas. Ya. Kemudian ada lagi banyak juga yang belum tahu perbedaan antara gadai syariah dan juga gadai konvensional. Sering juga terjadi di lapangan bahwa masih banyak yang menjual EO agalnya ataupun logam mulianya ketika mereka membutuhkan. Nah, kali ini kita akan belajar terkait tentang saudara emas. Apa sih saudara emas itu? Kenapa dikatakan saudara emas? Jadi ilmu saudara emas adalah ilmu yang mempelajari tentang gadai. Hukum gadai di Indonesia itu menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 /DSN MUI /3/2002 tentang rahen, dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 /DSN MUI /3/2002 tentang rahen emas. Ada juga Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28 DSN MUI /3/2002 tentang rahen tasjili. Apa yang dimaksud dengan tadi dibacakan hukum gadai di Indonesia itu berdasarkan Fatwa Dewan Syariah yang tadi saya sebutkan, bahwa yang pertama itu murtahin. Murtahin adalah penerima barang gadai atau yang mempunyai hak menahan marhun. Marhun itu barang gadai ya, sampai semua utang rahin. Rahin itu apa? Rahin itu yang menyerahkan barang gadainya kepada murtahin, atau rahin itu si pemiliknya yang diserahkan kepada murtahin atau pengurusnya. Kalau di EWA Gold itu ada yang namanya EWA Club. Jadi EWA Club itu ya bisa dikatakan dengan murtahin, orang yang menerima barang gadai. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap dimiliki oleh si rahin. Ya, jadi emas yang dititipkan kepada si murtahin itu hakikatnya masih milik si rahin tersebut. Kemudian pemeliharaan dan penyimpanan marhun berdasarkan itu kewajiban si rahin, tetapi dapat dilakukan murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan atau biaya penyimpanan itu menjadi kewajiban si rahin. Yang keempat, besarnya biaya pemeliharaan, besarnya biaya penyimpanan itu tidak boleh berdasarkan pada jumlah pinjaman utang si rahin kepada si murtahin ya. Jadi definisi gadai adalah yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan hutang. Ya, rahen juga merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan syara sebagai jaminan, sehingga pihak yang menahan itu memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali dari seluruh atau sebagian piutangnya. Itu ya, jadi itu adalah definisi terkait gadai. Kenapa sih harus gadai? Apa sih manfaatnya gadai? Kenapa tidak dijual saja?
EOA Gold-nya begitu ya. Satu, kenapa harus gadai? Karena gadai adalah cara terbaik agar emas milik kita dan tetap dimiliki kita sampai nanti kita meninggal ya. Yang kedua, karena gadai bisa menjadi jalan salah satu terjadinya multiple use ya, menggunakan emas untuk mewujudkan semua impian kita. Yang ketiga, karena gadai membuat kita menggunakan uang dari hasil emas untuk biaya yang darurat, untuk biaya yang produktif ya. Kemudian yang keempat, karena ketika kita gadai itu berbeda dengan jual. Kalau jual ketika beli lagi itu beda lagi harganya, bisa jadi naik ya, karena potensi untuk membelinya kembali itu agak sulit dibandingkan gadai ya. Jadi lebih baik gadai daripada jual. Kemudian ketika kita menggadaikan EOA Gold, contoh di EOA Club ya, ketika misalkan saya menggadaikan EOA Gold sebesar 5 gram, misalkan kita dapat uangnya itu 4 juta deh misalkan ya, ini contoh ya 4 juta. Nah, dalam jangka waktu sekitar misalkan 4 bulan ya, 4 bulan. Nah, ketika 4 bulan tersebut kita tidak bisa menebusnya, kita bisa memperpanjang akadnya ya, bisa memperpanjang durasi waktunya begitu ya. Tetapi dengan catatan harus melunasi dulu akad yang sebelumnya. Ketika sudah beres, kita bisa melanjutkan akad yang selanjutnya begitu. Ketika memperpanjang waktu yang kedua ternyata belum juga beres, belum juga bisa untuk menebusnya, bisa melanjutkan ke akad yang ketiga. Tapi dengan catatan harus melunasi akad yang sebelumnya. Itu sampai 3 kali ya, sampai 3 kali pengulangan. Tetapi ketika sudah 3 kali, maka barang yang kita gadaikan itu bisa dilelang atau dijual oleh si pengelola. Di sini EOA Club. Contoh di tadi bahwa yang 5 gram kita dapat 4 juta misalkan ya. Ketika sudah diperpanjang, kita itu ketika dijual emasnya itu laku sekitar 6 juta ya, 6 juta. Nah, yang 6 juta tersebut 4 juta kita kembalikan kepada si pemilik di sini berarti EOA Club. Yang sisanya lebihnya itu dikembalikan kepada yang sepemilik emas. Itu ya, itu manfaat dari gadai syariah ya. Jadi ketika ada uang sisa dari barang yang kita gadaikan, itu hak kita, hak yang si pemilik EOA Gold tersebut, tidak untuk si pengurus, karena si pengurus hanya mengambil apa yang menjadi haknya saja. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait gadai, silahkan komentar di bawah ini. Dan juga kritik dan saran saya tunggu untuk perkembangan saya menjadi lebih baik lagi. Oke, itu saja ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.